Ini teori self-preservation. Apa ndak boleh, Pak? Kita punya hobi, punya kesenangan, ingin kaya, ingin kepuasan tertentu, boleh. Cuma hati-hati melampiaskannya. Self-preservation itu melestarikan dirinya sendiri. Biar hidupmu enak, hidupmu nyaman, hidupmu bahagia. Hakmu untuk makan enak, hakmu untuk tidur nyenyak, hakmu untuk seneng-seneng, ya self-preservation itu. Tapi kayak Epikuros kemarin, jangan sampai kontraproduktif. Maunya seneng-seneng akhirnya susah. Kayak yang minum oplosan itu kan, maunya seneng-seneng, tapi akhirnya wallahu a'lam bishawab, innalillahi. Nah, itu kontraproduktif namanya. Ya seneng sama game ndak apa-apa, seneng sama internet ndak apa-apa, seneng sama WA ndak apa-apa, tapi penuhilah secukupnya. Dalam rangka apa? Self-preservation. Self-preservation itu melestarikan dirimu biar nggak cepat punah. Loh yo, kalau kamu punah itu kan secara eksistensial maupun secara esensial. Kamu main game terus sekarang, ya mungkin masih hidup, tapi waktumu habis sia-sia. Temanmu sudah ngapain, kamu masih ngapain. Oke, jadi self-preservation. Jaga dirimu, lestarikan dirimu. Kalau ada yang kamu senengi, ya puaskan secukupnya. Kalau ada yang kamu takuti, ya kendalikan secukupnya, dan seterusnya. Biar kamu tetap lestari jadi manusia. Kalau enggak, ya dirimu bisa punah nanti. Kamu yang sejati enggak keluar. Yang keluar kamu yang iseng, kamu yang seneng-seneng, kamu yang bukan aslinya. Karena kamu enggak memberikan sepenuhnya. Suka lihat TV ya enggak apa-apa, ini sekedarnya saja. Jangan pulang dari kampus di depan TV sampai malam cekelani remote. Enggak pindah-pindah. Acaranya enggak enak semua ya enggak apa-apa, diganti channel. Oke, itu enggak self-preservation namanya. Terus, jadi ini ya, ini pikiran-pikirannya diawali dari Zeno. Nanti kita lihat gagasan-gagasan tokoh-tokoh utamanya satu-satu. Ya, ini katanya Marcus lagi. He who lives in harmony with himself live in harmony with the universe. Ia yang hidup harmonis dengan dirinya sendiri akan hidup harmonis dengan alam semesta. Kalau kamu sama dirimu sendiri nggak harmonis, ya kamu nggak mungkin harmonis dengan alam. Kamu sama dirimu sendiri nggak damai. Nggak damai itu bisa pikiran sama perbuatanmu beda. Bisa antar pikiran kamu nggak jelas antara ya dan tidak. Itu namanya nggak harmonis. Pingin mutusin apa tapi nggak bisa. Pingin A tapi yang terjadi B, itu nggak harmonis sudah. Kalau dalam dirimu sendiri perang terus, oh ya sudah, kamu tidak akan bisa harmonis dengan alam semesta. Maka harmonislah. Apalagi sama orang lain, sama dirimu sendiri kamu gegeran terus. Gimana sih aku ini, bikin malu aja. Gimana sih aku ini, kan sering gitu kan. Kok bodoh banget ya aku ini tadi. Nah itu kamu sama dirimu sendiri aja gegeran. Apalagi sama orang lain. Maka he who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe. Itu Marcus Aurelius. Oke. Ini selanjutnya katanya Zeno. Saya bilang tadi ya di awal, Zeno dari Citium, bukan Zeno dari Elia. Karena nama Zeno itu banyak. Ada yang menganalisis dia satu akar kata sama Zen. Tapi nggak tahu juga. Ya memang ada kata-kata Zenonya, Zennya. Kalau yang nonton kartun Dragon Ball juga ada Zeno sama. Ya, yang nonton Dragon Ball Super itu. Ya, itu yang paling jagoan di antara jagoan itu. Padahal kecil. Oke, yang nggak suka kartun nggak ngerti mesti.
Terus tidak ada ini kata, yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang makomnya sudah wise, sudah bijaksana. Orang bijaksana itu tidak bisa sumpek. Kenapa? Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia. Dia sudah kokoh. Uraiannya begini, misalnya, anggap apa wis yang paling bikin kamu tidak bahagia. Wah, saya nggak bahagia karena nggak lulus-lulus. Saya nggak bahagia karena kan banyak itu kamu munculkan di pikiranmu. Terus kamu galau. Kuncinya sebenarnya sederhana. Kamu jadi galau karena macam-macam tadi karena kamu pedulikan semua itu. Cara paling gampang menghadapi itu semua, nggak usah dipedulikan. Nggak usah dimunculkan di pikiranmu, selesai. Tesisku lho Pak, ndak dadi-dadi. Lah salah mbok pikir terus. Emangnya nek mbok pikir terus tesismu jadi tiba-tiba, kan enggak? Ya kan? Ya udah dikerjain aja tanpa harus galau. Wah ya memang satu-satunya jalan dikerjain. Ngapain energinya double, satu buat ngerjain, satu buat galau. Ya kerjain aja, enggak pakai galau. Yang bikin galau kan karena kamu tampilkan sendiri di pikiranmu, terus kamu sumpekkan dirimu. Kamu sumpekkan sendiri dirimu. Itu yang kuncinya sehingga kamu sumpek hidupmu. Wah ini ndak bisa Pak. Saya mikir nggak ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau nggak ketemu ngapain dipikir terus. Wong ndak bisa ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau bahasa fikihnya mauquf aja. Kalau ada masalah mauquf, ndak bisa dijawab, selesai. Nggak usah dipikir terus. Wong dipikir jelas-jelas kamu ndak bisa jawab kok. Biarin aja. Nah, jadi kuncinya apa? Biar kamu nggak sumpek, ndak usah dibikin sumpek. Kalau nggak bisa dikerjain, ya ndak usah dikerjain. Kalau bisa, ya kerjain semampumu. Kan cuma itu dok rumusnya. Jadi orang yang bijaksana itu ndak bisa sumpek. Makanya kalau diilustrasikan film-film itu bagian tokoh yang bijaksana kan mesti senyum terus. Nggak pernah merengut karena nggak ada yang bikin dia sumpek. Nggak bisa ya sudah, memang nggak bisa. Oke. Jadi yang bikin kita galau ternyata apa? Ya penilaian kita sendiri. Yang bikin kamu nggak bahagia dirimu sendiri. Cuma itu. Jadi tidak ada yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang bijaksana. Orang bijaksana biasanya stabil, tenang, tidak gampang terpengaruh. Karena dia sudah ngerti porsi-porsinya. Oke, terus. Nah, katanya Markus lagi. Reject your sense of injury and the injury itself disappears. Tolaklah rasa sakit itu, dan rasa sakit itu akan hilang. Jangan mau lama-lama sakit. Patah hati misalnya, kasih waktu aja secukupnya. Atau tolaklah. Diputus sih diputus. Nggak pakai sakit sih ya biasa aja. Kemarin berdua, sekarang sendiri. Kan cuma itu aja situasinya. Kalau kamu nggak mau sakit, nggak akan sakit. Hanya kamu mau sakit sih. Akhirnya dipikir-pikir sendiri, dibikin-bikin puisi sendiri, dibikin terus. Jadi terus kamu sumpek sendiri. Jadi tolak aja rasa sakit itu. Habis dimarahi dosen, sakit hatiku. Lah ngapain? Aku nggak mau sakit, nggak sakit. Tapi karena kamu mau memasukkan rasa sakit itu dalam dirimu, ya sakit. Jadi reject your sense of injury and the injury itself disappears. Wong kamu baca WA aja kadang mangkel, kadang marah, kadang sakit, lu ngapain? Wong yang bikin ngawur kok, kadang ngarang-ngarang, kadang bohong. Wong kamu sudah ngerti hoak itu loh, kamu marah. Lah kok mau-maunya kamu menghabiskan energi untuk marah terhadap sesuatu yang tidak ada hubungannya sama dirimu. Kamu sakit tentang sesuatu yang menurut kamu itu tidak benar kok bikin kamu sakit, ya nggak usah. Jadi reject, tolaklah rasa sakit itu dan dia akan hilang. Itu yang
Katanya Marcus Aurelius. Jadi jangan mau sakit, jangan mau galau. Kuncinya lagi-lagi ternyata di pikiran. Kamu sendiri yang mendramatisir, sehingga kasus biasa-biasa kayak film India. Jadi kamu terus nangis, padahal ya biasa aja. Ya kayak kapan tadi apa ya, saya dapat WA yang anak kecil ayamnya mati terus dia nangis itu. Itu kan ayam mati biasa, tapi ya karena anak kecil nangis. Kalau kamu ikut nangis juga, itu baru bahaya. Jadi yang kayak gitu kamu nggak bisa menolak. Ada banyak hal yang sudahlah, itu nggak penting. Oke, terus. Dan itu nanti hubungannya dengan kontrol kita atas keinginan. Manusia itu memang fitrahnya dia bahagia kalau keinginannya tercapai. Berarti kunci kebahagiaanmu ada di keinginan. Maka pinter-pinterlah menegaskan keinginan. Begitu kamu keliru, kamu sedang bunuh diri. Bikin keinginan, rancang keinginan yang dalam kontrolmu, kayak tadi. Bukan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Jadi, karena kalau kamu menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu, hasilnya pasti kecewa. Jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Wong kamu sudah jelas sekarang semester 14 sudah mau kena DO, saya cita-citanya cum laude, Pak, tercepat terbaik. Wis ora iso jelas itu. Daripada kamu stres mending sudah sing penting lulus. Ya, jadi jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Nanti lihat artis di TV kamu jatuh cinta, pokoknya aku harus dapat dia. Ya, tidak mungkin, jauh. Wong artis itu, kamu siapa? Kan begitu. Nanti daripada kamu stres, tidak karuan juntrungannya loh. Ya cukup kamu beli kaca aja, lihat di kamar. Oke, jadi jangan menginginkan yang di luar jangkauan. Ukur kekuatanmu. Terus, karena kamu bisa kecewa kalau salah menetapkan keinginan. Saya, Pak, mulai sekarang ingin tiap malam sholat tahajud. Mulai jam 1 sampai subuh. Nggak putus-putus. Wis kecewa mesti kamu nanti. Iya. Kenapa? Mungkin di luar jangkauanmu, wong kamu sholat subuh, ayo. Iya. Jadi inginkan yang dalam jangkauanmu. Itu penting bagi yang nggak pingin stres. Oke. Karena itu, kalau tiba-tiba terbersit apapun yang menurutmu itu di luar jangkauanmu, kalimatnya Stoa apa? You are nothing in relation to me. Kamu tidak ada hubungannya sama aku. Jadi jauh-jauh. Jalan-jalan di mall, lihat orang belanja baju banyak sekali, harganya ratusan ribu. Kamu mau beli kaos 40 ribu aja diwolak-walik pintu. Nah, lihat orang itu, you are tidak ada hubungannya sama aku. Kita beda dunia. Nggak usah membayang-bayangkan, menginginkan yang kayak yang kamu lihat. Nanti kamu malah stres sendiri. Jadi kamu harus punya senjata ini tadi. You are nothing in relation to me. Ada cowok cewek pacaran, cakep, cowoknya cakep, ceweknya cakep, kamu nonton, kamu jomblo sudah bertahun-tahun. Biar nggak galau apa? You are nothing in relation to me. Kamu nggak ada hubungannya sama aku. Kita dunianya beda. Nah, lo itu lebih simple. Lah daripada kamu stres, mau kamu mangkel marah, malah menghabiskan energi kayak tadi untuk yang sia-sia. Biarin aja lah. Mereka punya dunia sendiri, aku punya dunia sendiri. Aku cukup nonton TV sendirian.
di kamar sendirian, makan sendiri, masak sendiri. Ya, oke. Yo bikinlah nanti narasi-narasi untuk lebih baik sendiri. Lebih merdeka sendiri. Ya sudah apa-apalah untuk menghibur diri. Jadi inginkan yang bisa kamu kontrol. Untuk yang tidak bisa kamu kontrol, kok tiba-tiba kamu berhasrat, katakan, you are nothing in relation to me. Kamu tidak nyambung lagi, kita frekuensinya beda. Nah gitu aja kan, lebih nyaman, lebih enak daripada kamu stres. Ada orang dinasehati baik-baik nggak manut, oh ya sudah, you are nothing in relation to me, kita beda jalur. Kan gitu. Kamu kan sering begitu, ada orang pikirannya beda sama kamu, terus kamu marah-marahin, dia juga marah-marahin kamu. Frekuensinya beda, dia apa-apain ya nggak nyambung. Tinggal kamu putus saja, ya kita frekuensinya beda. You are nothing in relation to me. Kita beda dunia. Nah, jadi itu caranya untuk bahagia. Kontrol keinginan. Dari situlah nanti kamu ketemu kebebasan. Kalau ada yang tanya bebas itu apa? Bebas itu inginkan yang berada dalam kontrolmu. Jangan inginkan sesuatu yang berada dalam kontrol orang lain. Kalau cita-citamu menginginkan sesuatu yang jadi milik atau dikontrol orang lain, maka saat itu juga kamu jadi budak. Budaknya siapa? Budaknya orang lain yang mengontrol keinginanmu tadi. Kalau cita-citamu misalnya jadi PNS dan menurutmu di luar kontrolmu, maka kamu akan jadi budak orang yang mengontrol penerimaan PNS. Kalau cita-citamu ndak jomblo lagi, punya pasangan, padahal di luar kontrolmu, kamu akan dikontrol orang yang bisa ngasih kamu pasangan atau menjanjikanmu jadi pasangannya. Ya kan? Kalau cita-citamu harta, padahal itu belum waktunya dan di luar kontrolmu, maka kamu akan jadi budak orang yang bisa memberikanmu harta. Namanya jadi nggak bebas. Maka kalau kamu ingin bebas yang sejati, inginkan yang hanya dalam kontrolmu saja. Yang di luar kontrolmu nggak usah diinginkan. Jangankan di luar kontrolnya orang lain, di luar kontrolnya Allah pun jangan ditagih-tagih ya Allah kok dulu aku anaknya orang desa, mbok aku anaknya presiden apa anaknya menteri. Ya kalau kamu yang diinginkan itu, kamu jadi tidak bebas. Kebebasan itu inginkan yang dalam kontrolmu. Jangan nagih sesuatu yang di luar kekuasaanmu. Dan kamu nggak dosa kok kalau hanya menginginkan yang dalam kontrolmu. Nggak apa-apa, kekuasaanmu cuma itu. Agama kan mengajarkan begitu. Kalau kamu sholat nggak kuat berdiri, ya duduk. Nggak usah iri dengan orang yang bisa berdiri. Yang berdiri juga begitu, jangan iri, enak ya itu sholatnya duduk. Kalau pengen sholat duduk, sakit dulu. Kan begitu. Masing-masing punya jatahnya sendiri-sendiri. Ya mungkin jatahmu sekarang masih jomblo, yang lain jatahnya sudah punya pasangan, itu biasa. Jadi tidak harus menginginkan yang di luar kuasamu. Kecuali janjane sudah dalam kuasamu, kamu nggak jomblo lagi, tapi kamu milih jomblo, wah itu rasa dewe nanti. Iya, kamu akan galau mesti. Harusnya kamu ambil, tidak kamu ambil. Jadi bebas yang sejati itu apa? Bebas yang sejati itu menginginkan yang dalam kontrolmu, bukan yang di luar kontrol. Mari kita demo biar Donald Trump gak jadi presiden Amerika lagi. Kejauhan. Hasilnya mesti stres. Jadi ya yang deket-deket lah. Terlalu jauh kalau Donald Trump. Ya orang Indonesia ya presiden Indonesia. Kalau gak kuat ya gubernur, gak kuat ya bupati. Kalau masih gak kuat ya Pak RT, Pak RW misalnya loh. Itu kan dalam jangkauanmu, bukan yang di luar jangkauanmu. Kalau mimpimu terlalu besar, hasilnya kecewa. Atau kamu jadi budak yang bisa mewujudkan mimpimu. Jadi
bebaslah. Bebaslah berarti apa? Inginkan hanya yang berada dalam jangkauanmu. Terus yang kedua, lanjutannya kebebasan. Kenapa sih ada yang tidak terjangkau? Ya, karena all can be free internally in mind, none can be free without in body. Kita itu akal sih bisa bebas, cuma mewujudkan isinya akal itu tidak bebas. Kamu mikir apa saja kan bisa, boleh. Tidak ada sanksinya malah. Satu-satunya yang bisa bebas murni itu kan cuma mikir, akal. Cuma mewujudkan pikiran itu tidak bebas. Kita sudah terikat. Kamu mikir seandainya aku bisa terbang ya, bisa di pikiran. Tapi kalau mau diwujudkan, kamu harus punya uang dulu terus naik pesawat. Tidak bebas. Kalau nggak punya uang ya tidak bisa kamu bisa terbang. Ya kamu loncat dari atas gunung ya terbang sebentar. Terus wassalam. Ya kan? Can be free, kita nggak bebas. Kalau mau diwujudkan nggak bebas sudah. Pak saya pengen jadi presiden, bebas. Begitu ingin mewujudkan, itu baru nggak bebas. Macem-macem sudah halangannya, nggak sesederhana mikir. Makanya dulu pernah saya bilang, kebebasan yang sejati bisa dalam pikiran. Dalam hidup sehari-hari, halangannya banyak. Macem-macem, in body. Mungkin kamu sumuk, pinginnya segera kayak gini, pingin nyopot baju, terus kipas-kipas. Seneng ini sudah. Tapi kan begitu banyak orang di sini kan kamu nggak bisa. Kalau kamu nyopot baju di sini, yang lain mesti bubar baunya. Lo kan nggak bebas kan kamu nyopot baju akhirnya. Kenapa? Ada yang lain, tapi di pikiran tadi kamu bebas. Menginginkan itu kan dalam pikiran. Bebas, kamu bisa. Kalau sekedar menginginkan bisa apa saja. Tapi kalau kamu tidak hati-hati, ketika keinginan ini kamu wujudkan, kamu akan dicegat oleh banyak sekali halangan, in body, realitas sehari-hari. Jadi rumusnya di situ. Itulah kenapa biar kamu nggak kecewa, aturlah keinginanmu. Biar nggak terlalu banyak kecewa. Jadi cita-citamu apa sih? Keinginanmu apa sih? Sesuaikan dengan kondisimu. Tidak sesuai juga tidak apa-apa. Tapi ketika tidak sesuai, lahirnya kekecewaan atau perbudakan tadi. Kamu mikir memperkosa orang, itu kan di pikiran nggak masalah. Nggak ada orang hukum kamu. Nggak ada orang, kamu saya tuntut karena membayangkan memperkosa aku toh. Nggak iso. Kamu baru dituntut kalau perkosa beneran. Jadi bebas, pikiranmu itu kamu bikin apa aja bebas. Kamu ditolak, nembak ditolak terus awas ya kamu nolak aku tak bayangke engko awas. Lalu bayangke itu kan bebas di pikiran. Nggak ada orang bisa nyegat kamu bayangke sopo, itu kan nggak bisa. Sekarang kan kadang nggak cuma bayangkan, gambarkan, gambar pakai Photoshop itu. Bisa kayak gitu kan. Cuma ketika sudah masuk Photoshop itu sudah halangannya banyak, in body, kamu bisa dipenjara kalau gambar aneh-aneh. Itu sudah in body. Kalau in mind, bebas. Murni masih ada di pikiran, itu bebas. Tidak ada orang dituntut, nggak ada orang dimarahi. Pak, saya membayangkan seandainya saya jadi wali, Pak. Nah itu kan orang, ya ora apa-apa, mikir rodok ya ora apa-apa, cuma di pikiran. Tapi kalau mau diwujudkan, halangannya banyak. Jadi rumusnya itu, kebebasan itu bisa dalam kamu mikir. Tapi begitu mewujudkan bebas, kamu akan ketemu banyak sekali halangan-halangan. Karena hidup ini coraknya katanya Stoik tadi fatalistik.